Halo, Agus Didier dan ini ada HP flagship dengan kamera Leica ya. Seharga 2 jutaan ya. Dari Huawei versi Jepang Docomo ya. Nah, Docomo ya, bukan Komodo atau Komodo ya, tapi Docomo. Docomo itu kalau di Indonesia itu seperti Telkomsel ya, Indosat. Nah, ini Huawei kerjasama dengan Docomo ya. Jadi untuk versi Jepangnya dan jaringannya sama dengan di Indonesia ya, 4G. Jadi lancar. Selayaknya HP flagship ya, mudah kotor ya karena ini belakangnya seperti kaca ya, bisa memantulkan sinar gemerlap. Nah, ini Leica ya, kamera termahal ya, Leica dari Jerman ya. Dulu ini HP flagship dengan harga 12 juta ya. HP flagship 2018, kamera terbaik sedunia ya. Dan sekarang 2024 sudah dapat dengan harga 2 jutaan ya. Dimana Leica ini kameranya beda dari yang lain ya. Ada kamera monokromnya atau kamera hitam putih, dan ini kamera utama ya, RGB. Red with blue ya. Dan ini kamera telefoto ya untuk zoom. Ini sih kecil ya, 40 mega, dan ini yang zoomnya 8 mega dan monokromnya 20 ya. Tapi selayaknya HP flagship ya, kamera walaupun megapikselnya kecil ya, tapi kualitasnya bagus seperti layaknya Google Pixel, iPhone gitu ya. Dan ini juga dulu saingannya sama Samsung dan iPhone ya. Tuh, ini sidik jari bentar aja udah kelihatan ya. Seperti biasa, saya suka beli HP yang ada inframerahnya atau IR blaster ya, supaya bisa digunakan sebagai remote. Nah, ini IR blasternya ya, inframerah, infrared dari atas, dan ini mic. Dan tombolnya ada ciri khas HP flagship ya, ada warnanya. Dan ini stereo speaker ya, dan sudah Type C. Ini aluminium ya casingnya. Dan ini SIM-nya di samping kiri ya. Layarnya ini OLED ya, bukan AMOLED tapi OLED. Kita sekalian saja lihat ya speknya di GSM Arena. Nah, layarnya genap in, 6 in lebih sedikit ya, kameranya 20 megapiksel, dan RAM-nya 8 GB ya. Chipsetnya beda juga dari yang lain ya, Kirin ya. Chipsetnya Kirin 970 dan baterainya 4000 mAh ya. Tapi ini baterainya ajaib ya, awet banget. Satu kali cas bertahan 2 hari ya. Dan cepat ngisinya. Nah, ini tahun rilisnya 2018 ya. Dan penyimpanannya yang tipe ini 128
128 GB ya, karena yang dapat yang 6 GB RAM ya. Dan ini versinya versi Jepang itu HWK ya, ntar ada di bawah ya, bukan versi global atau versi Indonesia ya. Nah, ini layarnya sudah OLED ya, Corning Gorilla Glass 5, Android 8 ya, MIUI 12 maksimalnya. Nah, ini kameranya sudah OIS ya, jadi kalau sekarang sih susah yang dapat OIS itu, masih baru-baru lah. Kalau yang murah masih baru-baru gitu, kalau yang mahal dari dulu juga sudah ada ya. Paling sekarang yang baru murah itu Poco M6 Pro ya, M6 Pro ya, yang sudah OIS. OIS jadi seperti ada fitur gimbalnya ya, anti guncang, anti gempa gitu ya. Dan ada ACE ya. Kalau ACE untuk video ya, ini sifatnya OIS itu anti guncang dengan software atau elektronik ya. Kalau OIS dengan mekanisme ya, atau hardware. Dan ini fiturnya Leica Optic LED Flash ya. Jadi jelas ini dari kerjasama sama Leica ya. Dan kekurangannya ini cuman nggak ada ultra wide-nya saja ya. Kamera ultra wide ya. Nah, ini kamera 20 MP, BW itu black and white ya, hitam putih. Dan kamera depannya 24 megapiksel ya, sama juga Leica, dari Leica ya. Udah dapat Leica, udah OIS, EIS, dan chipsetnya Kirin ya, ciri khas HP Huawei Kirin. Dan sekarang Huawei punya OS tersendiri ya, Harmony OS, penantang Android dan penantang iOS ya. Jadi ada pemain baru ya setelah diblokir sama Google. Tapi ini tipe punya saya masih Android ya, dan Google-nya aman ya. Beda yang Android yang dari Huawei yang sekarang kena blokir. Nah, ini HWK versi Jepang ya, HW01K versi Jepang ya. Black Gold, kalau punya saya ini warnanya hijau ya, hijau Tosca. Nah, ini anehnya baterainya kecil ya, 4000 mAh tapi awet. Dan chargernya juga 2,22 watt ya, tapi cepat ngisinya. Nah, di sini contoh-contoh varian warnanya dulu ya. Ya gak kebayang dapat HP beginian ya. Padahal harga barunya dulu 12 juta ya. Sekarang 2.500.000 sudah dapat ya. Jadi saya untung hampir 9 jutaan ya. Nah, ini versi 3 dimensinya ya. Nah, ada inframerahnya ya. Sebenarnya banyak sih HP yang bagus, cuman saya milih yang ada inframerahnya ya. Jadi bisa dipakai kerja sama saya.
Ciri khas yang ada inframerah itu ya kebanyakan Xiaomi dan Poco ya. Kalau Oppo mungkin Reno ya. Kalau Tecno Common, Tecno Pova, Infinix Note 40 Pro ya. Nah, banyak yang varian teratasnya gitu. Kalau dari Xiaomi dari bawah juga sudah ada ya, dari low end, mid end. Oke, segitu saja ya kalau lihat spek-speknya. Dan ini berhubung tadinya duel sama Docomo, jadi banyak aplikasi Jepangnya yang saya gak paham ya, tapi bisa diberhentikan ya, dihapus instalasinya. Dan ini contoh fitur-fitur kameranya ya, pengaturan kameranya. Bisa juga kalian lihat di versi di YouTube channel lainnya yang sudah bahas dari sejak dulu ya. Dan ini kita lihat tentang ponselnya ya. Nah, MIUI P20 Pro HW01K ya. High Silicon Kirin ya. Nah, RAM-nya 6 GB ya. Penyimpanan 128 GB. 1 Juni 2020. Dan HP ini ya kalau saya sih baru nemu ya, dimana file-file yang dihapus ternyata bisa di-restore, bisa dikembalikan layaknya komputer. Ini saya ngerekam pakai Vivo punya kakak saya, gak bisa makainya saya. Ya mungkin kalau orang Sunda mah nyebutnya merek Huawei itu seperti kelakuan saya sehari-hari. Merek apa HP-nya ya? Huawei. Pagaweana kur Huawei. Dan ini beberapa settingan tampilan ya, misalkan ini kan layarnya ada poninya, bisa ditutup gitu ya. Nah, bisa ditutup. Navigasinya juga bisa diubah-ubah ya. Dan ini karena HP lama ya, jadi touchscreen-nya di sini ya, di depan. Tapi berhubung karena ada face detection ya, jadi cukup dengan melihat wajah kita, kuncinya langsung terbuka ya. Jadi gak usah pakai fingerprint. Dan ini aplikasi pekerjaan saya ya. Ini untuk parabola, dan ini untuk ngeprint, dan ini untuk remote ya. Ada Mi Remote ya. Ini juga aplikasi Xiaomi. Ada resistor. Ya banyak lah. Layar OLED ya, bukan AMOLED. Terus udah ada inframerahnya.
Pokoknya ini kebanyakan bedanya HP karena bukan HP umum ya, namanya juga HP flagship ya. Udah dapat NFC juga ini ya. Nah, kita lihatnya begini ya. Leica Vario. Ini susah fokusnya. Nah, di sini Huawei-nya, ada tulisan Huawei-nya. Huawei HW01K, dan ini Leica Vario Summilux ya. Dan ini NTT Docomo ya. Oke, segitu saja dulu. Bagi kalian yang pengen punya HP dengan kamera Leica, ini bisa jadi referensi ya. Ada Mate 20 Pro, ada P30 Pro ya. Cuman harganya sama dengan harga HP baru yang sekarang ya, walaupun kalian belinya second. Oke, segitu saja dulu. Terima kasih.